Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada para admin Kalam Aswaja, dan senantiasa kita tidak bosan-bosan mengingatkan agar kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita bernilai ibadah. Baik, kita akan melanjutkan kajian yang telah kita mulai pada 1 minggu yang lalu, yaitu tentang puasa dari kitab Majalisul Huda. Saya share screen ya. Baik, kemarin kita telah sampai pada fardu-fardu puasa dan sudah kita jelaskan tentang niat ya. Niat, nah kita ulang dengan singkat karena sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Fardu-fardu puasa atau rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat itu wajib dilakukan di mana? Di hati. Berarti tidak wajib dilafatkan. Jangan bingung bagaimana cara melafatkan niat puasa Ramadan. Gak usah bingung. Yang penting dalam hati ada keinginan, ada tekad untuk melakukan puasa Ramadan di esok hari. Ya, maka itu sudah cukup. Walaupun nggak tahu lafadz nawaitu, shaumahudin itu nggak hafal ataupun nggak tahu, tidak masalah. Dan juga dalam niat kita menentukan kita mau puasa apa. Ya, mau puasa apa? Puasa Ramadan atau puasa sunnah ataupun puasa sunnah Senin Kamis misalnya. Dan juga kalau puasanya itu puasa yang fardu, puasa yang wajib, maka wajib tabyid, yakni melakukan niat itu pada malam hari. Tidak cukup jika misalnya di pagi hari setelah subuh belum makan, belum minum, kemudian meniatkan puasa Ramadan, itu nggak cukup ya. Jadi niatnya harus sebelum terbit fajar. Dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Itu bisa digunakan untuk berniat. Sekalipun habis berbuka pada hari sebelumnya, setelah berbuka langsung niat lagi untuk besok, itu boleh. Adapun niat yang sempurna sebagaimana yang disebutkan para ulama, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban Ramadan pada tahun ini karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini niat yang sempurna. Kalau misalnya hanya meniatkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan misalnya, sudah cukup. Saya niat puasa besok untuk melaksanakan kefarduan puasa Ramadan. Itu sudah cukup seperti itu. Itu niat ini dilakukan setiap malam ya, setiap malam untuk setiap hari. Berarti ini adalah berdasarkan pendapat dalam mazhab Syafi'i, yaitu harus niat di setiap malam untuk setiap hari Ramadan. Tidak cukup untuk niat sekali untuk 1 bulan penuh. Akan tetapi sebagian ulama ini dari mazhab Maliki membolehkan untuk kita berniat di awal bulan Ramadan, niatnya untuk puasa 30 hari. Ini boleh. Jadi seandainya kita lupa tapi sudah pernah niat di awal, di malam pertama bulan Ramadan, bahwasanya kita niat untuk puasa 30 hari, maka di sini sudah sah ya, sudah cukup niatnya. Walaupun lupa nggak niat di malam-malam yang berikutnya. Lalu bagaimana kita sebaiknya? Ya kita gabungkan saja. Berarti di malam pertama setelah eh, diputuskan Ramadan, misalnya terlihat di hilal, berarti besok adalah 1 Ramadan. Berarti langsung dari malam yang sekarang ini meniatkan puasa 30 hari. Ya. Lalu disertai di setiap malamnya kita niat untuk puasa di keesokan harinya. Seandainya lupa maka kita dapat mengambil pendapat ini bahwasannya tetap niatnya sudah sah karena sudah diniatkan di malam yang pertama.
Adapun puasa yang sunnah, kalau puasa sunnah asalkan dia belum makan dan belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, nah, dan dia meniatkan puasa sebelum tergelincirnya matahari, maka puasanya sah. Misalnya kalau di kita jam 10 itu belum tergelincir matahari, maka boleh di situ niat untuk puasa. Belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bisa meniatkan puasa Senin di hari Senin atau puasa Senin Kamis di hari Kamis ya. Ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya. Bertepatan dengan puasa Arafah, dan puasa Asyura dan semacamnya. Yang berikutnya, wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Wajib bagi orang yang sedang berpuasa untuk menahan diri dari melakukan hal-hal sebagai berikut. Makan, minum, dan memasukkan sesuatu yang berbentuk, memiliki ukuran meskipun kecil ke dalam kepala atau perut melalui lubang-lubang yang terbuka. Lubang-lubang terbuka itu seperti apa? Seperti mulut, hidung. Nah, meskipun sesuatu itu adalah bagian yang kecil seperti asap rokok. Ya, rokok itu ya, ketika dihisap itu ada bagian-bagian kecil yang terhisap. Nah, ada benda-benda kecil yang terhisap. Bagaimana kok tahu? Bagaimana? Seandainya orang yang menghisap rokok itu meniupkan, ditiupkan ke misalnya tisu atau ke apa, itu kan terlihat. Entah itu berwarna kuning atau berwarna apa. Itu menunjukkan apa? Ada benda-benda yang masuk ke dalam. Atau begitu pula sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian guru kita tuh inhaler itu juga ada benda yang terhirup ke situ. Ketika kita masukkan inhaler ke hidung itu, ketika dihirup itu ada benda yang terhirup. Nah, maka itu seperti rokok, itu membatalkan puasa. Ataupun dari kubul dan dubur. Nah, walaupun tidak menyebabkan kenyang ya ini sama sekali ya, tetapi kalau ketika memasukkan sesuatu dari kubul ataupun dari dubur, maka ini membatalkan puasa. Misalnya memasukkan obat-obat pelancar BAB seperti Dulcolax misalnya untuk melancarkan BAB itu batal puasanya. Kapan wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa ini? Mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, yang disebutkan di sini hanya contoh saja ya, bukan berarti yang lainnya itu tidak batal. Ya. Maka barang siapa makan dan minum karena lupa bahwa ia sedang berpuasa walaupun banyak, maka puasanya tidak batal meskipun dalam puasa sunnah. Ya, orang yang berpuasa ternyata lupa bahwasanya dia sedang puasa, lalu dia makan ataupun dia minum. Bagaimana hukumnya? Apakah puasanya batal? Tidak. Kalau dia melakukannya dalam keadaan lupa, maka tidak batal. Walaupun ya, atau meskipun puasa yang dikerjakan adalah puasa sunnah, tetap puasanya sah dan dia melanjutkan puasanya. Dalilnya adalah disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasannya Rasulullah bersabda, "Man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Rawahul Bukhari. Maknanya barang siapa yang lupa ketika ia sedang berpuasa lalu makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah lah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, jadi kalau ada orang yang makan ataupun minum di siang hari, di waktu dia berpuasa, dia tidak ketika dia lupa maka tidak batal puasanya. Tadi yang kita bahas di sini adalah tentang makan dan minum atau memasukkan sesuatu yang berbentuk ke dalam kepala atau perut. Meskipun itu sesuatu yang kecil sekali. Adapun jika melalui pori-pori maka tidak membatalkan puasa ataupun melalui kulit seperti infus misalnya, di infus itu tidak membatalkan puasa. Atau misalnya buat pori-pori itu seperti mata, pakai insto misalnya ke atau obat mata, obat tetes mata. Itu kan bukan melalui lubang yang terbuka, itu melalui pori-pori. Seandainya kok sampai meresap dari pori-pori itu ke tenggorokan, terasa pahit misalnya. Nah, itu
tidak batal, walaupun seperti itu tidak batal puasanya. Karena mata itu bukanlah lubang yang terbuka. Berikutnya adalah istiqoah. Istiqoah adalah sengaja mengeluarkan muntah dengan jari atau semacamnya, meskipun tidak ada sedikit pun dari muntahnya tersebut yang kembali lagi ke bagian dalam. Ya. Walaupun dia tidak menelan muntahnya lagi, tetapi dia sengaja memuntahkan diri. Nah, ini hukumnya batal. Apa ada orang yang istiqoah, muntah itu ada? Ya. Baik itu karena hal yang dibolehkan ataupun dengan cara yang lain. Misalnya ada orang yang tahu bahwasannya makanan dimakan adalah ternyata bukan haknya. Ternyata adalah makanan yang haram, maka dia memuntahkannya. Tetapi kalau dalam keadaan berpuasa, dia memuntahkannya dengan sengaja, maka batal puasanya. Atau sebagian orang itu yang katanya diet, sehingga nggak mau makanan itu tercerna di perutnya, dimuntahkan lagi. Atau karena dia ingin membersihkan tenggorokannya dari eh, lendir-lendir misalnya, sehingga dia memuntahkan dengan sengaja. Itu jika dilakukan dalam keadaan berpuasa, maka batal puasanya. Sedangkan orang yang muntah karena tidak bisa menahannya, bukan karena disengaja, selama ia tidak menelan sedikit pun dari muntahannya, maka puasanya tidak batal. Tetapi ia wajib menyucikan mulutnya sebelum menelan ludah dari mulutnya tersebut. Nah, jadi ketika ada orang yang bepergian, kemudian dia mabuk perjalanan sehingga dia muntah, kan itu dia, tidak dia sengaja. Nah, maka di sini hukum puasanya tidak batal ya. Puasanya tidak batal. Tetapi dia harus mensucikan mulutnya. Kalau tidak dia sucikan, lalu dia menelan ludahnya yang tercampur dengan muntahan itu, maka batal puasanya. Maka dia harus mensucikan mulutnya sebelum dia menelan ludahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai'u wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi." Maknanya orang yang tidak bisa menahan muntah bukan karena disengaja, padahal ia tengah berpuasa, ia sedang berpuasa, maka ia tidak dikenai kewajiban qada puasanya. Sedangkan orang yang sengaja memancing muntahnya, artinya dia sengaja untuk melakukan muntah agar keluar, maka ia wajib mengqadha puasanya karena puasa tersebut batal dan hukumnya ya haram karena dia sengaja membatalkan puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai dan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Nah, itu adalah termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum kita lanjutkan dan ke perkara berikutnya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Boleh kalau mau bertanya ditulis di chat langsung, nggak masalah. Nanti akan saya jawab di akhir. Ya, infus seandainya sampai mengenyangkan pun tidak batal ya, karena itu tidak melalui lubang yang terbuka. Kulit itu kan tertutup, ya. Ataupun melalui apa itu? Ya tangan, dari tangan, dari apa itu namanya, dari urat-urat itu. Hmm. Dari pembuluh darah itu bukan lubang yang terbuka, maka hukumnya tidak batal puasanya. Sekalipun dia menjadi kuat dengan infus tersebut. Baik, berikutnya di antara hal yang membatalkan puasa adalah bersetubuh. Bersetubuh yakni hubungan suami istri, baik dengan suaminya, dengan istrinya, ataupun dengan tuannya, ataupun dengan orang lain yang bukan mahramnya, zina misalnya, itu hukumnya membatalkan puasa. Mengeluarkan mani dengan onani atau dengan bersentuhan kulit dengan kulit mubasyarah. Ketika hal ini membatalkan puasa, ya. Mengeluarkan mani baik dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan istrinya
ataupun dengan bahkan dengan tangan orang lain yang tidak halal baginya, hukumnya batal puasanya. Ataupun bersentuhan kulit dengan kulit mubasyarah, misalnya dia mencium istrinya, istrinya sendiri dia cium kemudian keluar mani, maka ini batal puasanya. Tanpa hail ya, tanpa hail. Ketiga hal ini membatalkan puasa. Sedangkan keluarnya mani karena melihat sesuatu, meskipun melihat yang diharamkan atau dengan berhayal, maka tidak batal puasanya. Misalnya karena dia melihat seseorang, baik melihat secara langsung ataupun melihat dari layar HP, layar laptop, ataupun ya dengan foto. Nah, kalau hanya dengan melihat tanpa sentuhan, ini tidak membatalkan puasa. Karena sebagian orang dengan melihat saja, dengan berhayal saja keluar mani. Tetapi jika hanya dengan melihat seperti itu atau dengan berhayal tanpa bersentuhan kulit, tanpa dia mengeluarkan mani dengan tangannya, maka tidak batal puasanya. Itu masalah batal puasanya ya. Tidak batal puasanya, akan tetapi haramnya ya haram. Karena dia melihat sesuatu yang diharamkan. Karena waktu puasa dimulai sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, maka setiap orang yang wajib berpuasa wajib mengetahui dua ujung waktu, siang awal dan akhir waktu puasa tersebut. Pada saat ini kebanyakan muadzin atau orang yang azan tidak mengetahui tentang waktu-waktu sholat. Jadi tidak boleh berpedoman pada piringan hitam. Piringan hitam itu yang kalau dulu kaset hitam itu, ataupun rekaman azan MP3 yang mereka putar di waktu fajar dan maghrib. Sebagian orang itu kalau sekarang, ya, ya, kalau di Indonesia mungkin masih banyak muadzin yang benar-benar manusia ya. Tapi kalau di negara-negara Arab, nah, atau di negara luar negeri, mereka sudah bahkan itu yang azan itu bukan manusia lagi, bukan manusia langsung, rekaman. Mereka putar rekaman di setiap jam sekian seperti pasang alarm. Mereka pakai rekaman. Kalau di Indonesia masih pakai manusia, pakai orang, tetapi masalahnya muadzin ini kan tugasnya bukan cuma azan, tetapi memastikan bahwasannya waktu sholat itu benar-benar sudah masuk. Nah, yang konteks kita di sini adalah waktu sholat subuh, terbitnya fajar sodik, dan juga waktu sholat maghrib, berakhirnya puasa, yakni waktu berbuka di hari itu. Masalahnya, muadzin ini menganggap tugasnya hanya adzan saja. Dia melihat kalender, ada jadwal sholat 5 waktu, berpedoman pada itu langsung dia adzan. Nah ini sesuatu yang tidak benar, ya, tidak dibenarkan. Seharusnya bagaimana? Seharusnya dia memastikan bahwasannya memang benar-benar telah masuk waktu sholat subuh baru dia adzan, benar-benar telah waktu sholat maghrib baru dia adzan. Karena tugas muadzin adalah memberitahu kepada orang-orang bahwa waktu sholat telah masuk. Begitu pula waktu sholat yang lainnya, tidak ada bedanya. Namun disayangkan sekarang banyak muadzin yang tidak amanah, hanya berpedoman pada jadwal yang dibuat di kalender itu. Yang mana yang membuat jadwal itu juga belum tentu orang yang dapat dipercaya. Jadi terbitnya fajar itu menjadi tanda masuknya subuh. Ya, ketika sudah terbit fajar shadiq, maka itu sudah masuk waktu sholat subuh. Dan berarti mulai puasa dari situ. Sudah nggak boleh makan dan minum lagi. Apa itu fajar? Fajar adalah sinar putih mendatar, horizontal, yang berada di ufuk timur. Pada awalnya terlihat agak kemerah-merahan yang bercampur dengan sinar putih tersebut. Kemudian setelah sekitar setengah jam, warna merah tersebut menjadi lebih tajam. Sinar yang dinamakan dengan fajar. Niat puasa wajib dilakukan sebelum munculnya sinar putih tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan terbenamnya matahari adalah terbenamnya bulatan matahari secara keseluruhan. Jadi dalam niat ya udah kita niatkan dari malam sejak gelap, sejak maghrib ataupun sejak isya, kita niatkan aja. Jangan nunggu di akhir-akhir malam, enggak. Ya. Takutnya sudah terbit fajar, ternyata kita belum niat untuk melakukan puasa.
Dan perlu dipahami bahasanya niat itu mudah ya. Ketika kita sahur dan ketika sahur itu kita niatnya adalah untuk berpuasa, ya berarti itu sudah niat untuk berpuasa, bukan sesuatu yang berbeda. Ya. Ketika di hati kita sudah ada niatan untuk berpuasa, maka itu sudah niat yang sah. Ya harus kita lafadzkan itu. Sebagian orang itu eh, bingung karena apa? Karena tidak paham hakikatnya niat itu apa, harus dilafadzkan atau bagaimana. Padahal melafatkannya itu tidak harus. Ketika orang sahur itu berarti sudah siap-siap untuk apa? Untuk puasa. Artinya dia sudah niat untuk melakukan puasa. Dan penting juga untuk mengetahui kapan berakhirnya puasa itu, yaitu ketika telah terbenam bulatan matahari secara keseluruhan. Berarti ketika masih ada sinar matahari, jadi ketika matahari itu masih terlihat sedikit ya, kalau di ufuk, kalau ketika kita berada di pantai misalnya kelihatan masih ada satu garis dari matahari itu, maka kita belum boleh berbuka karena itu artinya matahari belum tenggelam secara sempurna. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak di ufuk, tidak dekat, tidak bisa melihat ufuk maksudnya, tidak bisa melihat ufuk barat sehingga kita nggak tahu matahari apakah sudah benar-benar tenggelam atau belum. Ya kita bisa melihat misalnya di ujung gunung atau ujung bukit. Oh, kalau di sana sudah nggak ada sinarnya, oh berarti ini menunjukkan bahwasannya matahari sudah tenggelam. Nah, ataupun sudah muncul kegelapan di ufuk timur. Ini kalau ufuk timurnya terbuka ya, sehingga tidak tidak begitu tidak terhalang oleh gunung misalnya. Kalau di timurnya sudah gelap, oh berarti matahari sudah tenggelam di barat. Kalau misalnya tetap nggak tahu karena ya kita berada di kota yang tidak bisa melihat ufuk timur, ufuk barat secara langsung, ya kita lihat bahwasannya oh ini sepertinya sudah gelap, sudah masuk maghrib, maka di situ ya kita sudah menduga bahwasannya itu sudah masuk waktu maghrib dan tentunya biasanya kita untuk hati-hati ya kita lebihkan sedikit daripada jadwal yang di kalender itu atau daripada azannya orang-orang di luar sana. Ya. Itu untuk kehati-hatian saja. Tapi kalau misalnya kita benar-benar yakin karena kita di ufuk melihat bisa melihat ufuk, maksudnya bisa melihat ufuk barat tempat tenggelamnya matahari, sekalipun di luar belum adzan ya nggak apa-apa, langsung saja berbuka ketika melihat matahari sudah tenggelam, kita yakin matahari tenggelam sempurna, boleh langsung berbuka walaupun belum ada satu masjid pun yang adzan, nggak masalah. Yang jadi patokan bukan adzan yang muadzin tapi tenggelamnya matahari. Jadi orang yang makan setelah fajar terbit dengan keyakinan bahwasannya fajar belum terbit, maka puasanya batal. Nah, karena misalnya mati lampu, gelap, nggak ada masjid yang azan, kemudian dia makan, ternyata dia akhirnya lihat jam, loh ini kan sudah masuk waktu sholat subuh harusnya nih, sudah azan, ternyata masih makan. Jadi berarti kan dia nggak sadar bahwasannya sudah terbit fajar, tapi dia masih makan. Apakah seperti ini puasanya sah? Tidak, ya puasanya batal. Kalau puasanya batal, apakah dia bebas boleh melanjutkan makannya? Bebas boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa? Tidak. Dia wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari. Walaupun puasanya batal. Ya. Tapi dia tetap wajib menahan diri. Dan dia wajib mengkodok puasa yang batal tersebut. Demikian pula ia diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada siang harinya. Ya. Begitu pula misalnya dia makan dengan mengira bahwasannya itu sudah berbuka, nah, sudah tenggelam matahari setelah sempurna, ternyata ternyata matahari belum tenggelam, masih masih kurang beberapa menit, ada informasi dari orang-orang bahwasannya oh itu yang azan salah, atau misalnya oh itu yang ada di televisi itu ternyata nggak akurat, harusnya itu 5 menit lagi ternyata sudah diputar sehingga banyak orang yang berbuka, maka orang yang berbuka sebelum waktunya itu puasanya batal juga ya, puasanya batal dan wajib mengqadha. Namun jika ia berijtihad kemudian makan, setelah makan baru ia tahu bahwa waktu subuh sudah masuk,
sudah terbit fajar, maka ia tidak berdosa. Seperti orang yang berpedoman pada suara kokokan ayam yang sudah teruji, tidak berkokok kecuali ketika waktu subuh. Kalau dia berijtihad, dia bukan orang yang ceroboh, ya. Dia sudah berusaha merokobah, lihat apa, lihat ufuk timur, melihat eh, fajar, ternyata fajarnya belum kelihatan. Dia menyangka bahwasanya oh ini belum terbit fajar ini. Sudah dia makan makan makan. Ternyata apa? Ternyata sudah terbit fajar tapi terhalang mendung misalnya. Kan dia sudah berijtihad atau dia sudah mendengarkan apa suara kokokan ayam, berusaha mendengar suara kokokan ayam yang biasanya itu akurat, ayamnya itu tidak berkokok kecuali sampai terbit fajar. Ternyata ayamnya sudah terbit fajar pun tidak berkokok. Ya, entah kenapa ayamnya ketiduran mungkin. Sehingga nggak berkokok sama sekali sampai pagi. Padahal sudah kejadian pedoman. Dia kira dia eh, sudah sudah sahur pada waktunya. Ternyata ada yang bilang ke dia bahwasanya tadi ke waktu kamu sahur itu sudah terbit fajar. Cuma ayamnya lagi nggak berkokok aja. Nah, maka jika seperti ini, maka ya puasanya tetap batal. Hanya saja tidak berdosa. Karena dia sudah berusaha. Sudah berijtihad. Demikian pula jika ada orang yang makan sebelum terbenamnya matahari. Dengan meyakini bahwasannya matahari sudah tenggelam, sudah terbenam. Kemudian setelah makan baru ia mengetahui bahwa matahari belum terbenam. Maka puasanya batal. Dan ia wajib mengqadha puasanya yang batal tersebut. Ya. Ini kan dia kan bukan niat untuk membatalkan puasa untuk iftar sebelum waktunya, kan bukan seperti itu niatnya. Dia kira sudah waktunya berbuka, ternyata belum waktunya berbuka. Maka di sini puasanya batal, akan tetapi tidak berdosa ya, karena dia sudah berusaha. Sudah gelap sekali, dia lihat di arah barat sudah gelap. Ternyata ternyata gelapnya bukan karena tenggelam tapi karena tertutup awan, tambah gerhana juga. Dikira sudah malam, sudah maghrib, ternyata belum maghrib. Nah. Sedangkan orang yang makan sebelum terbenamnya matahari tanpa uzur, maka ia berdosa ya, dia membatalkan puasanya tanpa uzur. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Maknanya sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam yang dimaksud di sini adalah terbenamnya matahari. Ya, terbenamnya matahari adalah tanda masuknya malam. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk selalu menjaga keislamannya selamanya. Ini pembahasan tentang hal yang membatalkan puasa, yaitu diantaranya adalah riddah. Ya. Ada kufur qauli, kufur i'tiqadi, dan kufur fi'li. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, apakah ada yang ditanyakan? Ustaz, yang tadi dia berjihad tapi dia batal puasa, apakah dia juga wajib menahan diri juga seperti orang puasa, seperti yang tadi yang sengaja? Tetap wajib menahan diri ya. Saya Ustaz, Ya. Ada di kolom chat, Ustadz, pertanyaannya. Iya, ya. Ini saya sedang buka chat. Ada yang minta diulangi untuk penjelasan tentang fajar, sinar putih itu ya. Fajar di sini dimaksud adalah fajar sodik ya, karena fajar sodik yang berkaitan dengan hukum puasa dan hukum sholat subuh. Jadi fajar itu adalah sinar putih yang mendatar. Arti mendatar bukan bentuknya tinggi, bukan menjulang tinggi, tapi mendatar di ufuk timur. Dia munculnya kecil, kemudian dia melebar, 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 hingga kemudian putih itu memenuhi langit. Langitnya terlihat putih semua. Nah, fajar yang seperti itu menandakan bahwasannya telah masuk waktu sholat subuh. Dan itu mulai berpuasa ketika terbit fajar itu. Jadi kapan seseorang harus berhenti untuk makan dan minum sebelum terbitnya fajar? Kapan seseorang itu niat berpuasa
puasa Ramadan sebelum terbitnya fajar. Nah, kalau kita lihat di misalnya di kalender ada eh, jadwal subuh, ya, yang kita fokuskan ke subuhnya ya. Subuh, sebelum subuh ada imsak. Nah, imsak itu untuk jaga-jaga biar nggak terlalu mepet dengan waktu subuhnya. Seandainya perkiraan di situ itu meleset, seandainya perhitungan terbit fajar masuknya waktu sholat subuh itu meleset, ya setidaknya kan sudah hati-hati 10 menit sebelumnya sudah berhenti makan. Tapi sebenarnya dalam syariat kita ya, waktu imsak itu nggak ada ya. Yang penting belum terbit fajar ya sudah, berarti masih boleh untuk makan dan minum. Kalau sudah terbit fajar nggak boleh lagi. Tapi hendaknya kita ya tetap berhati-hatilah. Jangan terlalu mepet sekali. Misalnya 1 menit sebelum waktu sholat subuh yang yang ditulis di jadwal di kalender-kalender itu, jangan 1 menit juga ya sebelumnya. Entah itu 10 menit atau 5 menit. Karena takutnya itu nanti perhitungannya meleset, kemudian menyebabkan kita tidak melakukan puasa tepat pada waktunya. Sudah mulai harusnya berpuasa, sudah terbit fajar kita masih makan. Dikhawatirkan seperti itu. Apalagi kebanyakan kalau di Indonesia, di kota-kota, di desa-desa yang tidak dekat dengan eh, pantai itu kan nggak bisa melihat ufuk timur. Transfusi darah, apakah membatalkan puasa? Tidak batal ya puasanya. Transfusi darah itu kan dari pembuluh darah ke pembuluh darah kan, itu tidak batal puasanya. Donor darah juga tidak batal puasanya. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan yang belum jelas mungkin? Silakan. Perwakilan dari Pulau Jawa. Ada yang mau bertanya? Ini yang bertanya dari mana aja ya? Ingin bertanya ya, Risa? Ah, Silahkan. silakan. Oke, makasih banyak. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, gimana tuh hukumnya kalau kita sedang sikat gigi ya dengan menggunakan Pepsodent, gimana kira-kira tuh hukumnya puasa kita? Kasih. Kalau sikat gigi diusahakan ya di sebersih mungkin ya, ketika habis sikat gigi itu sebersih mungkin sehingga tidak meninggalkan bekas-bekas dari sikat gigi itu, daripada pasta gigi itu. Atau ya dilakukan jauh-jauh dari waktu terbitnya fajar. Berarti kalau mau sikat gigi di jam 3 misalnya, kalau terbit fajarnya di jam 4. Agar ketika terbit fajar itu benar-benar mulut kita sudah bersih dari sisa-sisa aroma pasta gigi itu. Kemudian ada pertanyaan, ketika mandi wajib ada air yang masuk ke telinga, apakah membatalkan puasa? Ya. Dalam permasalahan telinga ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya telinga itu termasuk lubang yang terbuka. Ada yang mengatakan bahwasannya telinga adalah lubang yang tertutup, berarti tidak terbuka. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasannya telinga adalah lubang yang tertutup atau bukan lubang yang terbuka, maka tidak batal, baik itu dalam keadaan mandi wajib ataupun dengan sengaja masukkan air ke telinganya, atau misalnya korek-korek kuping pakai katembat, itu tidak batal puasanya. Tetapi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasannya telinga adalah lubang yang terbuka, misalnya membersihkan telinga pakai katembat, itu sama saja memasukkan benda ke dalam rongga yang terbuka, ke dalam telinga ya. Maka batal puasanya, seperti itu. Tapi kalau mau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasannya telinga itu bukan lubang yang terbuka, nggak masalah, bisa diikuti itu. Sehingga ketika mandi nggak perlu was-was, nggak perlu takut, itu tetap tidak membatalkan puasanya. Karena kan telinga termasuk yang wajib dibasuh juga ya ketika mandi besar.
Dan itu kadang agak sulit bagaimana membersihkan telinga tetapi agar airnya nggak masuk ke dalam. Sehingga ya sudah kita ikuti pendapat yang mengatakan bahwasannya masuknya air ke telinga itu tidak membatalkan puasa karena telinga bukanlah lubang yang terbuka. Jadi nggak perlu was-was lagi. Baik. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Izin Ustadz, itu termasuk meneteskan obat telinga juga kayak Ustadz? Iya. Kalau ada keperluan seperti itu maka ikuti pendapat yang mengatakan bahwa telinga itu bukan lubang yang terbuka. Berarti nggak batal puasanya. Baik itu Oke, obat terima kasih. ataupun kayak katembat ataupun ya kemasukan air nggak batal puasanya. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin satu pertanyaan? Atau Perwakilan dari, ya, silakan. ya, makasih. Gini, Ustaz. Biasanya kalau musim-musim hujan itu biasanya orang lelap tidur. Jadi biasa telat bangun begitu, Ustaz. Eh, Tiba-tiba bangun untuk makan sahur, tapi masih ada waktu sedikit untuk makan. Pas makan azan di masjid. Bagaimana itu, Ustaz, hukumnya? Apakah puasanya kita itu sudah batal atau bagaimana, Ustaz? Maksud saya bisa enggak diteruskan puasanya atau bagaimana? Sudah batal atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, ketika dia makan kemudian terbit fajar, berarti kan dia masih dalam keadaan makan itu. Nah, kalau seperti itu, berarti kan dia sudah batal itu. Tapi ya dia tetap menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasanya itu. Jadi artinya Kecuali puasanya jika kecuali yang ayat yang azan itu nggak tepat waktu, berarti belum waktunya azan dia azan. Jadi yang jadi hmm, patokannya terbit fajar sih. gitu. Mm-mm. Kalau di kampung-kampung biasanya itu Ustaz cuman berpatokan dengan suara azan di masjid. Karena biasanya kan kita ya jauh-jauh dari waktu adzan aja udah kita berhenti makan kan. Karena khawatir nanti sudah Iya. masuk waktu sholat subuh kita masih makan. Ya, ini sudah adzan, masih makan lagi. Ya. Ya dengan dugaan bahwasannya ini yang adzan ini sudah tepat waktu ya tentunya kita husnudzon ya dalam ini ya. Ya sudah berarti kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa hingga maghrib dan nanti Hmm. dikodok. Oh gitu ya. Jadi artinya puasanya sudah enggak bisa lagi ya, Ustaznya sudah batal ya. Iya. Iya, iya. Makasih, Ustaz. Oke, baik. Misal Terima kasih Bunda Nur Hayati. Ini dari Makassar mungkin Bunda. Silakan Ustadz, dua pertanyaan lagi Ustadz. ya ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Misalnya suci dari haid di siang hari, apakah juga diwajibkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa? Untuk ini saya belum teringat ya. Insya Allah nanti kalau saya sudah murojaah bisa saya sebutkan pada pertemuan berikutnya. Pendapat yang mengatakan rongga telinga itu tertutup, bukan lubang yang terbuka. Menurut siapa? Yaitu menurut sebagian ulama madhab Syafi'i. Itu termasuk pendapat dalam madhab kita dan boleh kita ikuti lah. Tapi kalau mau hati-hati, maksudnya kita nggak ada keperluan untuk memasukkan sesuatu benda ke telinga, nggak perlu, tidak ada kebutuhan untuk masukkan obat, tidak ada keperluan untuk membersihkan telinga, ya sudah, jangan kita masukkan apapun ke telinga kita. Karena itu bisa membatalkan puasa menurut sebagian ulama. Untuk hati-hati. Tapi kalau sekedar kita pakai pakai jari aja, jadi nggak sampai ke dalam, ya. Jari ini nggak sampai ke dalam, itu nggak sampai batal. Ya, sepertinya untuk materi kita sudah cukup sampai sini aja ya, sudah lumayan Iya lama. Ustadz. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sepertinya juga yang bertanya sudah tidak ada lagi. Pertanyaan yang belum dijawab nanti ya Ustadz dijawab insya Ya, Allah insya Allah. pertemuan berikutnya. Mm-mm. Jangan lupa hadir terus Kak Nafisa nanti insya Allah dijawab.
Baik, alhamdulillah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini bisa menambah ilmu kita dan bisa bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih banyak Ustadz, barakallahu fikum atas ilmu dan juga waktunya. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesempatan serta keistiqomahan, kesehatan serta keistiqomahan sehingga kita bisa mengkhatamkan uh, kajian kita bersama guru kita Ustadz Muhammad Hawari. Baik, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada kajian kita malam hari ini. Saya moderator izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.